ini yang pertama, matahari memiliki bentuk yang hampir bulat dan terdiri dari plasma panas yang bercampur dengan medan magnet. Yang kedua, senyawa penyusun utama matahari ini berupa gas hidrogen sebanyak 74% dan helium sebanyak 25% terionisasi. Senyawa penyusun lainnya terdiri dari besi, nikel, silikon, sulfur, magnesium, karbon, neon, kalsium, dan kromium. Karakteristik selanjutnya yaitu matahari memiliki 333.400 kali dari massa bumi, atau secara pendekatan yaitu 1,99 dikali 10 pangkat 33 kg. Nah, dengan mengetahui ukuran dan massa matahari ini, maka diperolehlah densitas matahari rata-rata, yaitu sebesar 1,41 gram per cm kubik, yang lebih rendah 1/4 kali dibandingkan dengan densitas bumi rata-rata. Karakteristik selanjutnya yaitu matahari memiliki diameter sekitar 14 dikali 10 pangkat 5 km atau 109 kali diameter bumi. Selanjutnya yaitu struktur matahari. Struktur matahari dari susunan terdalam sampai terluar itu terdiri dari yang pertama, inti matahari. Inti matahari ini diperkirakan merentang dari pusatnya sampai 25% radius matahari. Kepadatannya ini mencapai 150 gram per cm kubik. Nah, inti matahari ini adalah bagian dari matahari yang letaknya paling dalam, berdiameter sekitar 500.000 km dengan tingkat temperatur sekitar 15 juta derajat Celcius. Pada bagian ini berlangsung reaksi inti yang menyebabkan terjadinya sintesis hidrogen menjadi helium dengan karbon sebagai katalisatornya. Inti matahari adalah satu-satunya wilayah matahari yang menghasilkan energi termal yang cukup melalui fusi, yaitu 99% tenaga tercipta di dalam 24% radius matahari, dan fusi hampir berhenti sepenuhnya pada tingkat 30% radius. Sisanya dipanaskan oleh energi yang ditransfer keluar oleh radiasi dari inti ke layar konvektif di luarnya. Nah, energi yang diproduksi melalui fusi di inti ini harus melintasi beberapa lapisan dalam perjalanan menuju fotosfer sebelum lepas ke angkasa dalam bentuk sinar matahari atau energi kinetik. Yang kedua yaitu zona radiasi atau zona radiatif. Kurang lebih di bawah 0,7 radius matahari, material matahari cukup panas dan padat sampai radiasi termal adalah cara utama untuk mentransfer energi dari inti. Zona ini tidak diatur oleh konveksi termal. Meskipun begitu, suhunya turun dari kira-kira 7 juta ke 2 juta Kelvin seiring bertambahnya jarak dari inti. Gradien suhu ini kurang dari nilai tingkat selang adiabatik, sehingga tidak dapat menciptakan konvektif. Energi ditransfer oleh radiasi
ion hidrogen dan helium memancarkan foton yang hanya bergerak sedikit sebelum diserap kembali oleh ion-ion lain. Kepadatannya turun 100 kali lipat dari 0,25 radius matahari di atas zona radiasi. Zona radiasi dan zona konvektif dipisahkan oleh sebuah lapisan transisi yang bernama Taft-Hockley. Ini adalah wilayah ketika perubahan fenomena mencolok antara rotasi seragam di zona radiatif dan rotasi diferensial di zona konveksi yang menghasilkan celah besar kondisi ketika lapisan-lapisan horizontal saling bergesekan berlawanan arah. Gerakan cair yang ditemukan di zona konvektif di atasnya perlahan menghilang dari atas sampai bawah lapisan ini. Sama seperti karakteristik tenang zona radiatif di bawah. Saat ini diperkirakan bahwa sebuah dinamo magnetik di dalam lapisan ini menciptakan medan magnetik matahari atau dinamo matahari. Yang ketiga yaitu zona konvektif. Di lapisan terluar matahari dari permukaannya sampai kira-kira 200.000 km di bawahnya atau 70% radius matahari dari pusat. Suhunya lebih rendah daripada di zona radiatif dan atom yang lebih berat tidak sepenuhnya terionisasikan. Akibatnya, transportasi panas radiatif kurang efektif. Kepadatan gas-gas ini sangat rendah untuk memungkinkan arus konvektif terbentuk. Material yang dipanaskan di Taft-Hockley memanas dan memuai, sehingga mengurangi kepadatannya dan memungkinkan material tersebut naik. Pengaruhnya, konveksi termal berkembang saat sel panas mengangkat mayoritas panas keluar hingga fotosfer matahari. Di sana, material memanfaatkan panas dari atas zona radiatif dan siklus ini berlanjut. Di fotosfer, suhu menurun hingga 57.000 Kelvin dan kepadatannya turun hingga 0,2 gram per centimeter kubik atau sekitar 1/6000 kepadatan udara di permukaan laut. Kolam panas di zona konveksi membentuk jejak di permukaan matahari yang disebut granulasi dan supergranulasi. Konveksi turbulen di bagian terluar interior matahari ini menghasilkan dinamo berskala kecil yang menciptakan kutub magnetik utara dan selatan di seluruh permukaan matahari. Kolam panas matahari disebut sel Barnard dan berbentuk prisma heksagon. Yang keempat adalah fotosfer. Fotosfer matahari adalah lapisan berupa bulatan berwarna perak kekuning-kuningan yang terdiri atas gas padat bersuhu tinggi. Sinar matahari yang kita lihat dari bumi berasal dari fotosfer matahari. Noda-noda hitam pada matahari secara keseluruhan disebut dengan sunspots. Dari sekian lapisan matahari, lapisan fotosfer inilah yang memancarkan cahaya yang paling kuat. Maka, oleh karena itu, disebut juga sebagai lapisan cahaya.
Selain cahaya atau sinar, lapisan tersebut juga memancarkan energi panas yang bersamaan dengan sinar atau cahaya matahari tersebut. Karena cahaya dan energi panas sudah dipancarkan atau disalurkan ke sekitarnya, maka suhu lapisan ini menjadi yang paling rendah dari lapisan-lapisan matahari yang lainnya. Suhu yang dimiliki lapisan fotosfer ini sekitar 5700 Kelvin. Pada suhu yang demikian, suatu benda dapat memancarkan cahaya kuning karena sesuai dengan cahaya atau sinar matahari yang mempunyai warna kekuning-kuningan. Selain cahaya yang silau dilihat oleh mata, pada lapisan ini pula gelombang-gelombang cahaya diproduksi, seperti sinar inframerah dan ultraviolet. Lapisan selanjutnya yaitu kromosfer. Kromosfer yaitu lapisan atmosfer matahari bagian bawah yang terdiri atas gas yang renggang berwarna merah dengan ketebalan sekitar 10.000 km. Lapisan gas ini merupakan lapisan yang paling dinamis dikarenakan seringkali muncul tonjolan cahaya berbentuk lidah api yang memancar sampai ketinggian lebih dari 200.000 km atau yang disebut dengan prominensa atau protuberans. Lapisan terakhir yaitu lapisan korona. Korona adalah lapisan atmosfer matahari bagian atas yang terdiri atas gas yang sangat renggang dan berwarna putih atau kuning kebiruan serta memiliki ketebalan mencapai ribuan kilometer. Berdasarkan penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa karakteristik matahari terdiri dari yang pertama, matahari memiliki bentuk yang hampir bulat dan terdiri dari plasma panas yang bercampur dengan medan magnet. Yang kedua, unsur utama matahari ini berupa gas hidrogen dan helium yang terionisasi. Yang ketiga, matahari memiliki massa 333.400 kali dari massa bumi. Yang keempat, matahari memiliki densitas rata-rata sebesar 1,41 gram per cm3. Dan yang kelima, matahari memiliki diameter sekitar 14 dikali 10 pangkat 5 km. Selanjutnya yaitu struktur matahari. Susunan struktur matahari dari yang terdalam sampai terluar yaitu terdiri dari yang pertama